damai sejahtera dan kasih karunia Kristus menyertai kita semua warga kerajaan Allah. Satu hari Yesus diuji untuk menjebak dia. Yang menyuruh orang Farisi. Mereka bermusuhan dengan orang Herodion, orang Herodiani. Tetapi pengikut dan pengagum dan penjilat daripada Herodes. Tapi untuk menjebak Yesus mereka bersama-sama. Dan mereka menanyakan suatu pertanyaan yang merupakan bola pelintir, bola susah. Menurut kamu apa dibolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak? Sebelumnya mereka manggil dia guru yang baik. Hati-hati kalau ada orang memuji saudara. Mungkin mau pinjam uang atau apa. Dan firman Allah mengatakan, apa boleh membayar pajak kepada kaisar? Ini pertanyaan susah. Orang Yahudi tentu saja benci kepada pemungut cukai yang menjadi kolaborator, menjadi pengikut daripada Romawi ya. Dan mengkhianati bangsanya sendiri. Kalau dia bilang ya silakan ya boleh. Kalau enggak ya enggak usah. Apa yang terjadi? Yesus tahu kejahatan hati mereka. Mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang munafik? Ya. Tunjukkan padaku mata uang untuk pajak dan keluarkan. Mata uang tentu saja mata uang Romawi ya waktu itu. Ini gambar dan superscription siapa, tulisan siapa. Dan satu gambarnya ya Kaisar Tiberius ya. Mereka berkata, ya gambar dan tulisan Kaisar. Dan jawab Yesus, berikan pada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar. Itu adalah pajak ya, dan cukai. Dan kepada Allah, apa yang kamu wajib berikan kepada Allah. Selain daripada hati kita, karena itu banyak sekali orang menentang persepuluhan. Kalau orang berkata, saya tanya rabi-rabi, tidak ada lain memberikan persepuluhan. Iya kan sekarang sudah tidak ada bait Allah. Jangankan persepuluhan, korban harian pun tidak ada. Tetapi saudaraku, saya percaya bahwa persepuluhan itu adalah, pajak itu adalah untuk kepentingan umum. Untuk membangun jalan, untuk memelihara gedung-gedung pemerintah, membayar pegawai negeri. Saudaraku, persepuluhan itu sebagai bentuk daripada pajak kerajaan Allah. Karena itu saudaraku, Yesus berkata, berikan kepada Kaisar. Kaisar ya, yang kamu wajib berikan dan berikan kepada Allah. Yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yang pertama-tama harus diberikan pada Tuhan adalah tubuh kita, Roma 12 ya. Itu adalah ibadah kita yang patut, ibadah kita yang pantas, ibadah kita yang seharusnya. Dalam hidup saya ya seringkali orang itu tanya tidak untuk mencari tahu, tetapi untuk menjebak. Tidak apa-apa. Kesempatan apapun rencananya, nama Kristus diberitakan. Mereka semua terdiam dan meninggalkan Yesus. Saudara, berikan kepada Tuhan nomor satu. Yang menjadi bagian Tuhan, serahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan pada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Dan sejak saya serahkan hidup saya, maka uang itu jadi masalah kecil. Sebagai hamba Tuhan saya tetap membayar pajak pada pemerintah. Dan tentu saja saya dahulukan yang kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan saudara. Ya, kalau kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga sama sekali tidak hitung-hitungan dengan kita. To God be the glory. To God be the honor. Dan juga persembahan tubuh kita. God bless you. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang hadir pada ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan ya. Saya mau membawakan firman Tuhan yang saya beri judul saatnya ambil keputusan. Nah saudara, saya kira kita sepakat ya untuk mengakui bahwa dalam kehidupan ini tidak selamanya mengambil keputusan itu mudah ya. Kadang-kadang kita indecisif ya. Mungkin masih bingung ya, ada banyak pertimbangan yang kita pikirkan sehingga kita kesulitan mengambil keputusan. Tetapi ada kalanya semuanya sudah jelas dan kita tahu kemana kita harus melangkah, tetapi sayangnya kitanya yang gak berani melangkah atau tidak mau melangkah.
Nah saudara, pada kesempatan ini saya mau ajak kita belajar di pasal 18 dari pertama Raja-Raja. Saudara, ini kisah yang saya kira kita semua sangat kenal, kisah yang spektakuler ya, tentang adu kuasa ya, para nabi Baal yang jumlahnya itu 450 melawan Nabi Elia yang mewakili Allah Israel, saudara ya. Nah mari sama-sama kita pertama-tama akan melihat ayat yang ke-19, saudara ya, untuk memahami settingnya, panggungnya ya, supaya nanti ketika kita baca ayat-ayat yang selanjutnya kita akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saya bacakan untuk kita sekalian. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Saudara, sebenarnya sudah sejak lama ya, Allah itu menantikan pertobatan Israel. Ya. Kalau saudara membaca ya, sungguh sulit sekali mengerti bagaimana cepatnya Israel itu berbalik dari Allah ya, dan kemudian menyembah kepada Baal. Ya, kalau saudara membaca bahkan setelah kematian Yosua saja, mereka tidak pakai lama sudah menyembah Baal, saudara. Ya. Dan Allah memilih untuk bersabar dengan mereka, tetapi kenyataannya waktu tidak mengubah mereka. Bahkan 3 tahun terakhir Allah mencambuk mereka dengan keras dengan mendatangkan kekeringan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan embun bahkan tidak turun. Dan itu menyebabkan kelaparan yang sangat dahsyat. Tetapi lagi-lagi apakah cambuk Allah itu berhasil mengubahkan hati umat Tuhan? Ternyata juga tidak. Nah, sampai pada titik itu maka Allah tidak lagi bisa berdiam diri. Dia harus lakukan sesuatu. Dia harus mengkonfrontasi umatnya supaya mereka akan kembali kepadanya. Nah, saudara, disinilah kita sampai di pasal yang ke-18, saudara, di mana Elia kemudian diperhadapkan ya dengan 850 sebenarnya ya, karena Nabi Baal plus Nabi Asyera ya. Dan disinilah Allah mendesain, merancang suatu event di mana Allah akan mempertunjukkan kuasanya supaya umatnya bisa kembali kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Rule of the game-nya simple saja. Barang siapa yang sanggup menjawab dengan api, maka dialah Allah yang sesungguhnya. Saudara. Nah, Allah tentu saja dalam semua rancangannya itu punya tujuan. Dan dalam hal ini secara spesifik saudara perhatikan di ayat 21. Ini nanti ayat kita akan kembali beberapa kali saudara untuk meng-highlight bagian-bagian tertentu dari ayat yang penting ini ya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi? Ini berarti sudah sangat mendesak sekali ya, ini urgent sekali. Kamu berlaku timpang dan bercabang hati. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun.
Saudara perhatikan di sini ya, kata timpang dan bercabang hati. Di beberapa versi diterjemahkan dengan simpel saja, mendua hati. Ya, nah saudara, dengan kata lain begini ya, kalau kita bayangkan, kita gambarkan secara imajiner begitu. Seandainya saja dilakukan sebuah survei menyeluruh kepada umat Israel. Pertanyaannya, apakah Anda percaya kepada Yahweh? Mereka serentak 100% akan menjawab, ya, kami percaya kepada Yahweh. Tetapi saudara, pada saat yang sama, bukan hanya Yahweh yang mereka percaya, tetapi juga Baal. Dan inilah yang membuat hidup mereka jadi timpang. Saudara, ini yang mau digambarkan di sini. Karena mereka mendua hati, maka hidup mereka jadi timpang. Mereka tidak mengalami kepenuhan, mereka tidak mengalami keutuhan, mereka tidak mengalami ketenangan, mereka tidak mengalami shalom dalam hidup mereka. Sebaliknya mereka timpang karena hati mereka tidak terpaut kepada Yahweh saja, tetapi juga terpaut kepada Baal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang mungkin saudara bertanya, Pak, ini relevansinya buat kita apa nih? Itu kan Israel. Ya. Nah, saudara, saya mau mengutip dari seorang penulis yang sangat baik ya, Philip Ryken ya. Beliau mengatakan begini, inilah prinsip dasar dari budaya Amerika. Nah, saudara, memang ini dia sebut secara khusus, tetapi saya percaya inilah budaya dunia, termasuk budaya kita, saudara. Ini semangat zaman kita. Coba perhatikan keterangan selanjutnya. Orang tidak mau terlihat intoleran. Jadi mereka, kita semua percaya sedikit dalam segala hal. Mayoritas orang Amerika percaya kepada Allah, kepada Alkitab, kepada Yesus, tetapi juga kepada kekuatan pikiran positif. Bahwa manusia itu pada dasarnya baik, percaya kepada beruntungan, percaya kepada makhluk-makhluk luar angkasa, dan melihat horoskop setiap hari. Satu-satunya cara untuk mempercayai semuanya itu adalah menganut doktrin Monroe. Believe everything a little bit. Saudara, saya kira generasi lama ya, generasi tua kenal dengan Marilyn Monroe ya, aktris yang ya dia lahir tahun 1926, matinya 1962, gampang tinggal dibalik belakangnya saudara ya, 36 tahun saja beliau hidup di muka bumi ini. Kehidupan kematiannya sangat kontroversial. Satu saat saudara dia ditanya oleh seorang wartawan, apakah Anda percaya bahwa Allah itu ada? Dia menjawab, oh saya percaya Allah itu ada. Karena I believe everything a little bit. Karena saya percaya kepada segala sesuatu tapi dikit-dikit semua gitu. Percaya kepada Allah ya, tetapi juga percaya kepada Feng Shui, percaya kepada horoskop, percaya kepada ramalan, percaya kepada dukun-dukun. Saudara, ini tidak jauh dari kehidupan kita. Dan ini berlaku saudara karena dunia kita sudah mengglobal. Ya. Di barat saja ya, satu saat saya ketemu dengan
suami dari ipar saya ya. Jadi adiknya istri saya itu menikah dengan bule ya dari San Francisco dan sekarang memang menetap di sana. Satu saat beliau ya suami istri datang ke Malang, lalu saya ngobrol-ngobrol dengan suaminya ini. Saya tanya kepada dia, "You kalau sakit ya, badan rasa tidak enak begitu, apa yang kau lakukan?" Saya kaget sekali dia katakan begini, "I go to the Chinatown." Loh, sakit kok perginya ke Chinatown? Lalu, "You bikin apa di sana?" Dan dia katakan, "Saya beli jamu godokan." Ini orang kulit putih, matanya warnanya biru saudara, kalau sakit minum jamu. Coba bayangkan, ini kan aneh sekali. Tetapi itulah dunia kita sudah sedemikian cairnya. Orang barat pergi ke timur belajar transcendental meditation, meditasi, belajar yoga saudara, belajar tusuk jarum. Ya, dan kita import ilmu pengetahuan dari sana, pengobatan, cara-cara pengobatan yang paten ala barat saudara. Inilah dunia yang sudah sedemikian cairnya sehingga orang akan sangat tertuduh merasa bersalah kalau terlihat intoleran. Dan karena alasan toleransi, orang cenderung menerima satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya orang percaya pun percaya kepada Allah, tetapi saat yang sama juga percaya kepada reinkarnasi. Percaya kepada animisme dan banyak hal yang lain. Inilah dunia kita saudara. Jadi itu sebabnya saya melihat ini begitu relevan dalam kehidupan kita. Bukan hanya Israel saja, tetapi kita pun betapa seringnya kita menyandingkan Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus dengan segala sesuatu yang lain yang bukan Allah. Dan kita tidak mau untuk melepas yang lain. Kita menggandeng bersama-sama dengan kepercayaan kita kepada Allah. Itu sebabnya saudara, perhatikan tadi ya, kita kembali ke ayat 21. Elia mendesak, saudara perhatikan berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati. Perhatikan, kalau Tuhan itu Allah, inilah alasannya, ikutlah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Saudara perhatikan di sini, Elia tidak berkata karena orang tuamu ikut Yahweh, kamu juga harus ikut Yahweh. Kalau itu yang terjadi itu manipulatif, saudara. Karena orang diminta ambil keputusan bukan atas pertimbangannya sendiri, tetapi karena alasan tradisi. Orang tuamu ikut, kamu juga ikut. Dipaksa untuk ikut, manipulatif saudara. Dan iman yang seperti itu tidak akan tahan uji. Karena ikut-ikutan saja. Elia juga tidak mengatakan kamu harus ikut Yahweh sebab itu sesuatu yang baik. Seolah-olah ada kewajiban moral. Tidak saudara. Kita harus menyembah dia, kita harus ikut dia karena dia sesungguhnya Allah yang sejati. Satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Dan untuk itulah saudara, untuk itulah Elia dipanggil oleh Allah ya untuk menjadi wakilnya di dalam peristiwa power encounter itu. Adu kuasa itu saudara. Supaya melaluinya hati umat akan berbalik kepada Allah. Nah sekarang saudara mari kita akan sama-sama melihat kontesnya. Ya, kontesnya, pertunjukan kuasa itu. Ayat yang ke-26. Mereka para nabi Baal
mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada jawaban. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Saudara, awalnya pede sekali dan sangat impresif. Mereka membentuk formasi tertentu, mereka mulai menari, mulai menyanyi, mulai berseru-seru, diiringi dengan musik yang gegap gempita. Ada genderang di sana, alat-alat musik semua dibunyikan untuk menambah intensitas dari seruan doa-doa para nabi Baal itu. Ya, dan perhatikan di sini sengaja digarisbawahi ya, bukan hanya sebentar, tapi dari pagi sampai siang, saudara, dari pagi sampai siang. Dan saya membayangkan kalau waktu itu ada kru, mungkin History Channel atau apa itu, National Geography, barangkali mereka akan sangat suka untuk meliput ya apa yang mereka lakukan, ritual-ritual mereka. Dan katanya saudara, para nabi Baal itu sukanya pakai baju yang warnanya itu menyolok gitu, jubah yang warnanya menyolok. Jadi bayangkan ya, menarik sekali ritual itu saudara. Ya. Tetapi sayangnya ayat ini mengatakan tidak ada jawaban. Saudara, ayat yang ke-27, 28, ya saya tambahkan di sini, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Wih, nakal juga Elia ini. Suka bully juga beliau. Katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, mungkin ia sedang ngopi. Oh, enggak ada ya saudara ya, enggak ada. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Apa yang diawali dengan pede dan begitu impresif, lambat laun suasananya jadi berubah, saudara, di sini. Dari gegap gempita mulai suram dan bahkan gelap. Pemandangan yang meriah itu berubah menjadi pemandangan yang sama sekali tidak sedap untuk dipandang. Darah mulai bercucuran. Dan saudara perhatikan di sini, Elia tidak kemudian stop mereka, ya, karena melihat ini kan teman-teman sebangsanya sebenarnya, saudara. Dia tidak kemudian berteriak, stop sudah, sekarang giliran saya. Enggak saudara. Elia sengaja membiarkan mereka melakukan itu. Supaya apa? Supaya umat ini melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Harga yang dibayar begitu mahal, tetapi hasilnya adalah nol. Bahkan ketika darah sudah bercucuran, tetapi Baal tetap absen dan berdiam diri. Sama sekali tidak peduli kepada umatnya. Dan inilah saudara esensi dari penyembahan berhala itu. Tragedi daripada penyembahan berhala yang adalah sia-sia. Saudara, ayat 29, sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab,
tidak ada tanda perhatian. Saudara, kalau dijumlah dengan ayat 26, ada 5 kali penegasan di sini. Tidak ada jawaban, tidak ada suara, dan tidak ada perhatian. 5 kali diulang. Saya percaya firman Tuhan mau mengatakan sesuatu kepada kita, saudara. Kalau kita menggantikan Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus dengan sesuatu atau siapapun yang lain yang bukan Allah, saudara tidak akan pernah mendapatkan jawaban dari doa-doa saudara. Berhala itu, apapun itu, siapapun itu, nothing. Nol, absen, tidak berdaya, dan bahkan sama sekali tidak ada perhatian buat orang-orang yang menyembahnya. Para penyembahnya dibiarkan sendirian, mereka teriak, mereka berdarah-darah, bahkan dikatakan sampai kesurupan. Tetapi apakah itu menggerakkan hati Baal? Tidak sama sekali. Tetap saja saudara, Baal itu tidak berdaya. Saudara, ada satu batu uji di sini yang kita bisa bawa pulang, saudara ya. Kalau kita mau gantikan Allah kita dengan sesuatu yang lain, pertanyaannya adalah ini: apakah Dia bisa menjawab doa saya atau tidak? Itu pertanyaan penting, saudara, yang harus terus kita tanyakan di sepanjang hidup kita. Yang lalu saya pernah khotbah mengenai jauhilah penyembahan berhala itu. Dan saudara masih ingat ya, kenapa Allah memberikan perintah yang pertama dan kedua itu dari 10 itu? Kenapa? Karena inilah pergumulan kita di sepanjang hidup kita. Bagaimana menempatkan Allah sebagai Allah dalam hidup kita. Kita akan terus bergumul dengan itu, saudara. Akan terus bergumul, tidak akan pernah berhenti. Dan inilah pertanyaan penting yang harus kita ajukan saat kita sudah mulai mengistimewakan yang lain dan bukan Allah yang kita sembah. Apakah Dia bisa menjawab doa-doa kita? Saya kembali ke penulis yang sama, Philip Ryken, saudara ya. Perhatikan di sini, menarik sekali refleksi yang beliau buat dan sangat mencerahkan sekali. Banyak orang menyembah sukses, menjual jiwa mereka untuk mendaki tangga perusahaan. Tapi ada satu hal yang karir tidak bisa kerjakan. Apa itu? Ia tidak bisa menjawab doa. Banyak orang menyembah kenikmatan, memanjakan diri dengan makanan super enak, pertandingan olahraga yang menggairahkan, dan musik terkini. Mereka hidup dalam kemewahan dan sensualitas. Tapi ada satu hal yang makanan, konser, wisata, pornografi tidak bisa kerjakan. Mereka tidak bisa menjawab doa. Banyak orang menyembah kecantikan, mengutamakan penampilan, sementara gereja kosong, pusat kebugaran penuh. Tapi satu hal yang kosmetik dan fitness tidak dapat lakukan. Mereka tidak dapat menjawab doa. Saudara, apakah dunia ini bisa memberi kesenangan kepada kita? Memberi kepuasan kepada kita? Jawabnya adalah iya, tetapi hanya sesaat saja. Lalu apakah kita bisa bergantung atau menggantungkan segenap kehidupan kita itu pada apa yang ditawarkan oleh dunia ini? Nah, disinilah kita harus menjawab tidak. Tidak, saudara. Kenikmatan, posisimu, uangmu, hartamu, saudara,
tidak akan pernah sanggup menolongmu, memulihkanmu, apalagi menyelamatkanmu. Dan hanya Allah di dalam Kristus Yesus saja yang sanggup melakukannya. Saudara, menarik sekali ya kalau kita bertanya kenapa kok Israel susah banget sih lepas dari penyembahan kepada Baal. Kenapa saudara? Sudah tahu alasannya? Salah satunya adalah karena penyembahan kepada Baal itu melibatkan ritual prostitusi. Ritual prostitusi, saudara. Dan itu yang dipakai sebagai outlet untuk menyalurkan hasrat seksual mereka yang liar itu. Dengan kata lain saudara, perhatikan di sini. Penyembahan kepada sesuatu yang lain tidak akan pernah membebaskan, memerdekakan kita. Tetapi sesungguhnya mengikat dan memperbudak kita. Dan pada waktunya sudah dapat dipastikan akan menghancurkan kehidupan kita. Saudara. Nah mari sekarang kita akan melihat selanjutnya ya ini gilirannya Elia sekarang ya. Ayat 30, 36 dan 37. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ironis sekali saudara. Ironis sekali. Ayat 36 kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Saudara perhatikan di sini singkat, tidak ada ritual macam-macam, tidak perlu pagi sampai siang saudara. Nabi Elia tundukkan hati dan mengarahkan imannya kepada Allah Israel dan memohonkan permohonan ini saudara. Lalu kita melihat ayat 38, 39. Lalu turunlah api. Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah pun. Saudara amblas ya. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ini intensitas, menggambarkan intensitas yang luar biasa dari api Allah itu. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Saudara, saya waktu menyaksikan ya gambaran yang diberikan di sini, saudara, lalu saya mulai membayangkan dalam pikiran saya, seandainya saya jadi Tuhan, mungkin yang terjadi lain, saudara. Coba perhatikan di sini ya, bahwa Tuhan kirim api lalu melalap korban dan semua yang ada di sekelilingnya situ. Kalau saya saudara, kalau saya jadi Tuhan ya, untung saja tidak. Saya kirim api bukan untuk menghanguskan korban, tapi umat Tuhan yang saya hanguskan. Betul atau tidak saudara? Ini, aduh. Saudara sudah ditunggu lama nggak berubah. Dicambuk pun mereka tidak peka. Bahkan telinga mereka seolah tuli. Mata mereka sudah buta. Tidak mau kembali kepada Allah. Kalau saya jadi Allah. Paling tidaklah saudara kalau nggak dihanguskan itu umat Tuhan paling tidak 50% luka bakar lah. Benar nggak saudara? Tetapi untung sekali lagi Allah itu bukan kita ya. Yang suka jengkel.
dan tidak sabaran. Perhatikan di sini saudara, bahwa Allah memilih untuk mengirim apinya melalap habis korban itu. Dengan kata lain kita belajar sesuatu di sini saudara. Sekalipun kita sudah begitu jauh dari Allah, Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan itulah gambaran saudara sesungguhnya korban Kristus. Bukan kita yang dihukum, bukan kita yang dimurkai oleh Allah, tetapi Kristus yang menggantikan kita. Wow. Saudara, nyambung sekarang ya. Nah, mari kita lihat sekarang respon daripada umat ketika menyaksikan pemandangan itu. Mereka sujud lalu berseru, Tuhan dialah Allah, dialah Allah. Saudara, sampai di situ saya bersyukur kepada Tuhan ya. Waduh, akhirnya apa yang menjadi agendanya Tuhan itu berhasil. Tapi kalau saudara baca satu pasal setelahnya saudara ya, begitu Isabel dikasih tahu nabi-nabimu sudah dihabisin sama Elia di sungai Kison, tidak ada yang tersisa. Isabel ngamuk saudara, saya akan lakukan yang sama kepadamu. Takut Elia, lari, dan satu ayat memberitahukan kepada kita saudara, dia katakan begini, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, hanya aku seorang diri yang masih hidup. Artinya setelah peristiwa itu saudara, ternyata umat kemudian tidak betul-betul bertobat dan berpihak kepada Elia. Elia nyatanya ditinggalkan sendirian saudara. Jadi dengan kata lain seperti yang dikatakan oleh Matthew Henry, kita berharap beberapa di antara mereka berbalik kepada Allah. Tapi kebanyakan mereka hanya diyakinkan namun tidak bertobat. Saudara, ini pelajaran penting juga yang kita mesti bawa pulang. Kita yang sering kali cari mujizat, demonstrasi dari kuasa Allah, saudara ingat, antara kagum dengan iman itu tidak sama. Antara kagum sekali lagi dengan iman itu tidak sama. Engkau bisa saja kagum dengan kuasa Allah, tetapi belum tentu kemudian engkau datang dan menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Ini kenyataannya saudara. Nah, dengan kata lain, firman Tuhan mengajak kita sekalian dari kisah ini, mari datang kepada Tuhan. Entah saudara dan saya melihat demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa atau tidak. Bukan itu yang seharusnya menjadi dasar dari iman kita. Tetapi kasih Kristus yang telah dinyatakan melalui kematiannya dan kebangkitannya saudara. Itulah yang harusnya jadi pondasi dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Amin. Saya mulai mengerti kenapa Rasul Paulus mengatakan begini. Orang Yahudi cari tanda, orang Yunani cari hikmat, tetapi aku memilih untuk memberitakan Kristus yang disalib. Hanya Injil yang punya kuasa untuk mengubahkan hidup kita. Bukan demonstrasi kuasa Allah saudara. Haleluya. Tuhan menolong kita semua saudara. Amin. Supaya hati kita, pikiran kita, hidup kita benar-benar menempatkan Tuhan lebih dari segala sesuatu yang lain. Karena hanya Dia saja kepadanya kita bisa bersandar.